warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita belajar fikih dengan membaca kitab Umdatul Fiqhi karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kita malam hari ini, kita akan masuk di pembahasan pembatal-pembatal puasa. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, babun ma yufsidus shaum. Bab apa yang akan merusak puasa. Secara umum, sebelum kita menyebutkan dan membaca apa yang beliau sampaikan kepada kita di sini, bahwa di dalam masalah pembatal puasa itu ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan di sini beliau akan menyebutkan semua yang dibahas dalam fikih madhab sebagai pembatal puasa, walaupun nanti sebagiannya adalah tidak membatalkan puasa. Kata beliau, babu ma yufsidus shaum, bab apa yang merusak dan membatalkan puasa. Yang pertama, kata beliau, waman akala au syariba. Siapa yang makan atau minum. Ini pembatal puasa yang pertama. Makan atau minum. Tapi ada syaratnya. Para ulama madhab menyebutkan 4 syarat yang menjadikan makan atau minum itu pembatal puasa. Tidak mutlak. Ada orang makan langsung kita batal puasanya. Kita katakan batal. Atau ada orang minum langsung kita katakan batal puasanya. Tidak. Ini memiliki 4 syarat. Syarat pertama, ayyakuna dzakiran. Harus dia sedang ingat kalau dia dalam keadaan berpuasa. Adapun kalau dia makan atau minum karena lupa, ini tidak batal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man akala nasiyan wa huwa shaim falyutimma shaumah fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Siapa yang makan dalam keadaan lupa sementara dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia tetap sempurnakan puasanya, karena sungguh tiada lain dia diberi makan dan diberi minum oleh Allah. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga para ulama kita berdalil dengan keumuman hadis, keumuman ayat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabb kami, janganlah engkau siksa kami jika kami lupa atau kami salah dengan tidak sengaja. Ini disebutkan di ayat ini, jika kami lupa. Dan Allah menjawab dalam hadits qudsi, qala qad fa'altu, saya telah lakukan. Artinya kalau kita melakukan pelanggaran karena lupa, maka Allah akan memaafkan. Allah akan memaafkan. Iya. Ini syarat pertama. Syarat kedua, ayyakuna muta'ammidan. Dia ingat sebenarnya dia sedang berpuasa. Kemudian dia makan atau minum. Ini belum tentu membatalkan puasanya kalau dia tidak sengaja. Dia ingin berpuasa, dia cicipi masakan. Inginnya di lidahnya saja. Telan. Tanpa sengaja. Tanpa sengaja. Maka ini juga
tidak membatalkan puasa. Iya, dia ingat sedang berpuasa. Dia kumur-kumur. Dia kumur-kumur, sengaja berkumur-kumur. Iya, tapi tanpa disengaja sampai ke tenggorokan. Tidak batal puasanya. Kata Allah juga di dalam Al-Quran, di surat Al-Ahzab, ya, ayat 5 dalam hal ini, walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bih. Tidak ada bagi kalian dosa pada apa yang kalian akhta'tum. Kata akhta'a maksudnya salah tanpa disengaja. Tidak ada dosa bagi kalian pada apa yang kalian salah tanpa sengaja. Berarti kita pahami dari ayat ini, kalau kita sengaja batal, kalau tidak disengaja tidak batal. Tidak membatalkan puasa. Kemudian syarat ketiga, ayyakuna mukhtaron. Memang pilihannya untuk makan dan minum, tidak ada yang memaksanya. Ini syarat juga penting. Dan kalau ada orang sadar dia sedang berpuasa, sengaja dia makan tapi dipaksa. Dipaksa. Dimasukkan paksa makanan ke mulutnya, minuman ke mulutnya. Dia dipaksa, maka ini tidak batal puasanya. Walaupun dia makan, tapi dipaksa, tidak batal. Iya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah tajawaza an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alai. Ini mencakup 3 syarat langsung. Sesungguhnya kata Nabi, Allah memaafkan dari umatku kesalahan karena lupa, karena dipaksa. Itu dimaafkan kalau dipaksa. Syarat keempat, dan ini yang paling terakhir, sebagai syarat makan dan minum itu pembatal puasa, ayyakuna aliman. Dia tahu kalau itu pembatal puasa. Kalau dia tidak tahu, dia makan dan minum dalam keadaan dia tidak tahu tentang hukumnya bahwa harus ditahan dari sini ke sini, maka tetap dia sempurnakan puasanya, tidak batal. Ini pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah sampai benang hitam jelas dari benang putih berupa fajar. Mendengar ayat ini, mendengar ayat tadi, ada sahabat yang bernama Adi ibn Hatim. Dia makan sahur. Sampai kapan? Dia simpan benang di bantalnya. Tidak ada lampu dulu. Jadi dia simpan benang putih, benang hitam. Dia makan. Sampai kapan? Sampai kelihatan benangnya. Dia tidak tahu bahwa maksud benang putih dari benang hitam, yaitu fajar itu terbit, maka hilang benang hitam, yaitu malam. Benang hitam maksudnya kegelapan malam, benang putih maksudnya terbit fajar. Tapi dia persangkaannya adalah benang betulan. Jadi belum makan, minum, sampai kelihatan benangnya. Nah, itu sudah terang. Tapi apakah Nabi mengatakan puasanya batal? Tidak. Nabi tidak memerintahkannya untuk qadha. Ini menunjukkan bahwa dimaafkan kalau orang itu bodoh. Orang itu tidak tahu hukum. Dimaafkan. Iya. Ini yang disebutkan sebagai syarat makan dan minum itu pembatal puasa. Kapan tidak masuk dalam syarat ini maka tidak batal. Harus dia sedang ingat, sengaja, pilihannya memang untuk makan, dan dia adalah orang yang tahu tentang hukum makan dan minum itu pembatal puasa. Ini yang disebutkan oleh para ulama dalam fikih-fikih madhab. Dalam fikih-fikih madhab. Yang berikutnya,
pembatal puasa yang beliau sebutkan, awista'to, atau ada orang melakukan istiqto, yaitu memasukkan cairan lewat hidung. Iya, atau dia hirup air lewat hidung dengan sengaja, juga sama. Iya, maka ini juga membatalkan puasanya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang yang berwudu, balik fil istinsyaq illa an takuna sha'ima. Bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air, menghirup air ke hidung, kecuali kamu sedang dalam keadaan berpuasa. Jadi pada umumnya kita disunahkan untuk memasukkan air ke hidung dan bersungguh-sungguh memasukkannya sampai ke pangkal hidung. Tapi kalau sedang berpuasa di bulan Ramadan ataupun selain Ramadan, kita dilarang. Kenapa? Karena itu bisa jadi nanti air kalau ke pangkal hidung akan masuk ke tenggorokan. Karena pangkal hidung kita itu bersambung ke tenggorokan. Maka nanti kalau sengaja akan membatalkan puasa. Tapi kalau dia masukkan air ke hidung, dia tidak sampai bersungguh-sungguh, tapi tidak disadari masuk ke tenggorokan, tidak membatalkan puasa kalau dia tidak sengaja. Kalau dia tidak sengaja, sama dengan pembahasan tadi ini, ya harus sengaja, tidak dipaksa, harus dia paham tahu ternyata walaupun lewat hidung itu batal. Kalau dia tidak tahu, dia kira itu hanya lewat mulut saja sebagai pembatal. Kalau lewat hidung tidak, dia tidak tahu hukum, dimaafkan. Dia sempurnakan puasanya. Dia sempurnakan puasanya. Yang berikutnya, awis takok. Dia muntah dengan sengaja. Muntah ada dua. Dirinci oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang muntah tanpa dia sengaja. Ada orang muntah sengaja. Dia misalnya masukkan jarinya ke arah tenggorokannya sehingga menyebabkan dia muntah, itu namanya sengaja. Maka kalau disengaja batal, tidak disengaja tidak batal. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Imam At-Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah, kata beliau, man dara'ahul qai fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Siapa yang muntah dengan tidak sengaja, tiba-tiba datang mau muntah dan muntah, betul, tidak dia sengaja, maka tidak ada qada' baginya, berarti sah puasanya. Tapi wa man istaqa'a, siapa yang muntah dengan sengaja, fa alaihi al-qada', maka wajib baginya qada', berarti batal. Ini terkait dengan muntah. Demikian pula para ulama rahimahumullah menambahkan muntah ini adalah muntah mini, sendawaan. Iya, kalau dia tidak sengaja bersendawa, keluar cairan dari sendawaannya itu, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau dia sengaja, maka batal puasa. Jadi kalau tidak sengaja, tidak batal. Kalau tidak sengaja. Kalau sengaja, batal. Iya, ini membatalkan puasanya. Sama juga. Kalau ada cairannya, adapun sendawa hanya angin, tentunya itu walaupun disengaja, tidak membatalkan puasa. Sendawaannya hanya angin saja yang keluar. Tidak ada cairan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Maka ini tidak membatalkan puasa. Berikutnya lagi kata beliau, awis tamna. Atau ada orang yang melakukan istimna, onani. Iya. Sampai keluar maninya, maka batal puasa. Au qabbala au lamasa fa amna au amda. Atau dia mencium atau menyentuh, meraba, kemudian keluar maninya juga. Dicium istrinya, dia cumbui istrinya, keluar maninya, batal puasanya. Au amda, demikian pula keluar madinya. Cuman ucapan keluar madi tentunya tidak benar. Ucapan beliau kalau keluar madi tidak benar. Karena siapa yang keluar madi tidak batal puasa.
ada orang mencium istrinya di siang hari di bulan Ramadan, atau dia bercumbu dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan, dia raba, dia sentuh istrinya, kemudian dia hanya keluar madi, bergerak syahwatnya hanya keluar madi, tidak sampai berhubungan badan, tidak sampai keluar mani, tidak batal puasa. Jadi yang batal ini adalah keluar mani. Itu pun tentunya ini sama dengan syarat tadi, keluar mani dalam keadaan dia ingat sedang berpuasa. Dia tidak dipaksa. Dia tahu kalau keluar mani membatalkan puasa. Dan itu pilihannya, tidak dipaksa sama sekali. Iya, maka ini membatalkan puasa. Tapi kalau keluar mani, dia tidak sengaja. Dia tidur siang, mimpi basah. Iya, dia mimpi misalnya dia datangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Keluar mani, tidak batal puasanya. Dan ini mimpi, tidak ada orang bisa atur mimpinya. Iya, tidak batal puasanya. Demikian pula kalau ada orang dipaksa. Iya, dipaksa untuk keluar maninya, tidak batal puasanya. Iya, tidak batal puasanya. Jadi semua ini sama dengan makan dan minum. Sama dengan makan dan minum. Mencium, menyentuh, keluar mani, batal puasa. Iya, demikian pula orang melakukan istimna, melakukan onani di siang hari di bulan Ramadan, batal juga puasanya. Apakah yang melakukan istimna itu dia sendiri atau lewat istrinya, batal puasanya. Yang penting tidak dipaksa. Sekali lagi, itu penting. Karena kalau dipaksa, tidak batal puasanya. Iya. Karena disebutkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa iya, rajulan, seorang lelaki, qabbala wa husad, dia mencium istrinya dalam keadaan dia berpuasa. Fa arsala imra'atan, maka dia pun utus istrinya untuk bertanya kepada Nabi. Kebiasaan para sahabat, kalau dia malu untuk bertanya langsung, dia utus istrinya atau dia utus orang lain. Yang penting bertanya. Kalau kita malu bertanya tentang kasus kita sendiri, maka jangan berhenti untuk bertanya. Kita boleh suruh istri kita untuk bertanya atau orang lain untuk bertanya. Banyak di antara sahabat yang menyuruh istrinya untuk bertanya kepada Nabi SAW terkait dengan masalah yang mereka hadapi. Maka istrinya pun pergi ke Nabi dan bertanya. Dia katakan bahwa suaminya menciumnya dalam keadaan berpuasa. Maka Nabi tidak menyatakan bahwa puasanya telah batal. Boleh seorang mencium dalam keadaan berpuasa. Iya, tidak ada masalah. Yang penting tidak sampai keluar maninya. Nabi sendiri dinukil oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashir wa husad. Masyaallah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mencium dan mencumbui istrinya dalam keadaan belum berpuasa. Tapi ada syaratnya. Harus kita mampu menguasai syahwat kita. Jangan sampai kita cium, cumbui istri, kita lanjut. Dalam keadaan ingat. Ini bahaya ini, batal puasa kalau dilanjut dan kafar. Kasih makan 60 orang miskin. Makanya datang kepada Nabi SAW bertanya. Seorang bertanya kepada Nabi dalam hadits Abu Hurairah. Apakah batal puasa kalau dia mencumbui istrinya? Nabi bilang, iya. Datang lagi orang lain bertanya. Apakah batal puasanya dia mencumbui istrinya? Nabi bilang, tidak. Ternyata kata Abu Hurairah, yang Nabi bilang batal adalah anak muda.
Yang Nabi bilang tidak batal adalah orang tua. Ya, biasanya anak muda itu agak sulit. Kalau sudah memulai susah dihentikan. Iya. Tapi kalau orang tua biasanya ya begitulah. Kita maklumi bersama semuanya. Mereka lebih menguasai hawa nafsunya, maksudnya terkait dengan syahwatnya. Terkait dengan syahwatnya. Makanya kata para ulama, hal ini adalah bukan masalah anak muda orang tua. Ini masalah bisa mengendalikan syahwat. Makanya Aisyah berkata, "Wa kana amlakukum li'irbih." Adalah Nabi SAW mampu menguasai syahwat. Jadi kalau ada di antara kita walaupun masih muda, dia cium istrinya, dia cumbui istrinya, dan dia mampu menguasai dirinya, dia sadar, tidak boleh sampai ke situ. Dia mampu menguasainya, cuman cium, peluk, ya istrinya. Dia bisa tahan, tidak sampai ke situ. Atau dia sudah ingatkan istrinya, kasih ke alarm. Kalau sudah mulai ke situ, langsung garis merah. Boleh seorang saling tolong menolong seperti itu. Iya, dia kasih tahu, langsung ke tendang. Bisa. Atau langsung usir saja. Iya, boleh dia saling membantu. Maka dari sini sebenarnya para ulama rahimahumullah mengatakan bukan dari umur, tapi ilahnya, sebabnya. Kalau dia mampu menguasai diri, tidak masalah. Abdurrahman, saudaranya Aisyah, waktu itu anak muda. Masih anak muda, sahabat kecil. Anak kecilnya dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Waktu Aisyah duduk-duduk, dan ada istrinya juga masih muda sekali. Aisyah berkata, "Kenapa kamu tidak mendekat pada istrimu?" Dia duduk jauh-jauh. Dia bilang, "Saya puasa. Saya puasa." Kata Aisyah, "Saya sama Nabi SAW biasa juga cium, mencumbui istri, suami istri dalam keadaan puasa." Dari situ juga bahwa yang dilihat adalah bukan anak muda, ini masih anak muda, tapi Aisyah ringankan karena dia tahu saudaranya mampu menahan dirinya. Jadi kalau kita yakin diri tak mampu menahan, tidak ada masalah. Karena ada juga orang tua biasa tidak bisa juga tahan. Jadi ini bukan masalah muda tua, tapi mampu mengendalikan syahwat. Dia tidak lepas syahwatnya. Kapan dia yakin dirinya mampu menguasai, boleh dia lakukan. Tapi kalau dia yakin dirinya tidak mampu, dia tahan-tahan sampai dia buka puasa. Nanti kalau matahari, bulatan matahari itu sudah terbenam di atas permukaan laut, selesai. Mau dibuka pakai itu juga tidak masalah. Tidak ada masalah, kan? Yang penting tunggu bulatan matahari itu hilang di atas permukaan laut. Ingat, permukaan laut, bukan permukaan gunung. Dan sampai kita pergi lihat gunung, sudah. Iya, sementara dari laut masih tinggi. Jadi yang menjadi ukuran adalah permukaan laut. Ini disebutkan sebagai hal yang dirinci masalah mencium atau mencumbui istri ini. Kemudian, al-kararon nadhr hatta anzal. Masya Allah. Atau dia memandang berulang-ulang sampai keluar maninya. Dan ada orang, tidak ada sentuh, tidak ada cium. Sekedar lihat, selesai masalah. Ini masalah, Pak Dalala, ya. Kita paling keras ketawa, Pak. Jangan-jangan. Iya. Ada tipe orang begitu. Hanya lihat sudah selesai, dunia roboh. Iya. Langsung mani keluar. Batal juga. Karena sebabnya adalah keluar mani. Bukan masalah menyentuh, meraba, mencium. Bukan. Mani. Maka yang dibahas oleh para ulama. Kalau ada orang mengulang-ulang memandang sesuatu. Dia pandang, naik syahwatnya. Sampai memuncak, keluar maninya. Batal. Adapun kalau dia hanya memandang, tidak sampai keluar mani, tidak batal puasanya. Walaupun kalau yang dia lihat adalah perkara yang diharamkan untuk dia lihat di bulan Ramadan, ya dosa. Cuman masalah batal atau tidak, tentunya tidak batal. Kemudian masalah berikutnya, au hajama awih tajama. Atau dia
membekam atau dibekam. Ini masalah berbekam dan dibekam dari dulu dibicarakan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, karena ada dua hadis yang seakan-akan bertentangan. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, aftarul hajim al mahjum, batal puasanya orang yang membekam dan yang dibekam. Itu hadis. Tapi di sana ada hadis bahwa Nabi SAW berbekam dalam keadaan belum berpuasa. Inilah masalah. Dua hadis, satu Nabi pernah berbekam dalam keadaan berpuasa. Ada juga Nabi bilang yang berbekam dan dibekam, yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Para ulama rahimahumullah menempuh beberapa cara untuk mengkompromikan ini dua hadis. Apa maksudnya? Cara pertama, ada yang mengatakan ucapan Nabi yang membekam dan yang dibekam telah batal puasanya, ini telah dihapus dengan perbuatan Nabi belum berbekam padahal sedang berpuasa. Itu cara langkah di antara yang mereka tempuh. Ada yang menempuh langkah kedua, dikompromikan. Itu kalau ada orang yang kiranya kalau dibekam membuatnya dia lemas, menjadikan dia nanti minta makan, minta minum. Ya, kalau dia dibekam, maka tidak boleh dia berbekam. Batal puasanya kalau seperti itu. Tapi kalau dia berbekam dan dia masih kuat untuk berpuasa, menyempurnakan puasanya sampai maghrib, maka tidak batal puasanya. Dan ini yang lebih bagus. Karena kalau yang seperti ini kita amalkan dua hadis. Daripada yang tadi, satu dihapus, satu yang menghapus. Berarti satu kita tinggalkan, hadisnya satu kita amalkan. Yang paling bagus yang ini. Dikompromikan. Siapa yang berbekam sehingga dia lemah, tidak boleh dia berbekam. Dan kalau dengan berbekam dia masih kuat, tidak apa-apa dia berbekam. Adapun yang berbekam, dulu Pak, kalau orang berbekam, dia isap. Tidak sama kita sekarang diisap oleh alat. Kalau dulu orang yang bekam itu dia isap darahnya. Iya, kalau sudah dilukai itu diisap. Makanya kata Nabi, kasbu al-hijamah khabith, cari kerjaan, bekerja sebagai tukang bekam itu khabith, karena minum darahnya manusia. Karena diisap tadi bisa saja masuk di mulut, di tenggorokan. Dari situlah usaha bekam yang tidak bagus. Tapi sekarang alhamdulillah kita di zaman modern ini alat bekam yang tidak perlu lagi kita isap. Ya, sehingga keluar dari masalah tadi tentunya yang membekam tidak batal puasanya. Dengan sebab alat sekarang yang sudah beda dengan alat yang dulu. Jadi kesimpulannya seperti itu, masalah berbekam tidak membatalkan puasa kalau dia sampai tidak lemas dan ia bisa tetap melanjutkan puasanya. Anak-anak di atas, jangan naik. Baik, cukup dulu. Ibu-ibu, tahan anak-anaknya sedikit. Ini kita di bawah ini, kadang kena tisu, kadang kena apa lagi? Pulpen. Itu apa, Pak? Bungkus biskuit. Masya Allah. Untuk yang kena Kak Agung. Kalau orang lain, bahaya itu ya. Itu masih anak muda. Semoga melempar itu jodoh tak Kak Agung ya. Amin Allah. Alhamdulillah. Mau kita? Mau sekali kita? Yassarallah. Sini ada pertanyaan. InsyaAllah diketik ini ya. Kita sering mendengar hadis yang berbunyi, utlubul ilma walau fissin. Ada mengatakan bahwa hadis ini palsu. Bagaimana menurut Ustadz? Mohon penjelasan. Ini hadis dimasukkan oleh para ulama hadis al-mustahara fil alsinah. Hadis yang masyhur di lidah orang. Iya.
Hadits yang masyhur di lidah orang. Ada di sana ulama yang mengarang seperti Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah. Saya punya bukunya 1 jilid. Hadits-hadits yang masyhur di lidahnya, khotib, penceramah. Iya, ini termasuk utlubul ilma walau bisin. Belajarlah walaupun sampai ke negeri Cina. Ini palsu. Ngapain Nabi pergi anjurkan belajar ke Cina? Iya, ini hadits palsu. Tidak ada asalnya. Cuman masyhur di lidahnya orang. Terkenal di lidah, di ucapannya orang. Mungkin mereka mau menganjurkan orang supaya belajar. Ya, supaya semangat belajar. Mungkin. Belajar walaupun sampai kamu ke negeri Cina. Hadits palsu. Sebenarnya cukup kita gunakan hadits-hadits yang sahih. Lebih bagus daripada ini. Lebih bagus daripada ini. Kalau mau menyemangati. Di sana ada hadits-hadits yang lebih bagus. Misal, ada hadits Abu Hurairah, Abu Darda. Ya, Nabi katakan, man salaka tariqan, siapa menempuh sebuah perjalanan. Apa keinginannya? Dari menempuh perjalanan itu, Nabi sebutkan. Iya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilmu. Siapa yang menempuh sebuah jalan, dia mau mencari ilmu, walaupun bukan ke negeri Cina. Menempuh jalan untuk belajar. Kita keluar dari rumah tadi, sebelum maghrib, ke sini. Mau bermajelis ilmu. Mau mendengar kajian. Itu namanya mau belajar. Maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Ini hadits riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad dari Abu Darda, ya, radhiyallahu taala anhu, lebih bagus. Iya, daripada tadi pergi ke Cina. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Kita cukup keluar dari tempat rumah ke Masjid Sudirman, sudah cukup. Kalau kita ikhlas, maka akan mudah menjadi sebab kita mudah ke surga. Akan menjadi sebab kita mudah ke surga. Iya, wallahualam. Apakah hukum boikot produk negara lain ada dalam Islam? Kalau memang ada atau boleh, apakah boikot yang dimaksud dengan tidak membelinya saja? Bagaimana dengan orang yang tidak memakannya tanpa membeli? Ini masalah negara, masalah boikot, memboikot, karena ini masalah negara. Maka yang bertugas adalah negara. Kalau pemerintah boikot, maka kita ikut boikot. Kalau pemerintah tidak boikot, kita tidak ikut boikot. Karena kalau kita yang boikot, produk tetap masuk. Dan kalau negara yang boikot, produk tidak masuk. Bahkan akan ditarik kalau sudah tersebar. Maka ini masalah hukum terkait dengan negara. Bukan masalah kita. Kenapa harus negara? Karena kita pandangan tak pendek. Kita pandangan tak pendek sekali. Kalau saya beli akan dikirim ke negara itu. Kita, kalau pemerintah tidak, pikirkan orang banyak yang kerja di perusahaan itu. Kita mungkin hanya pilih produk. Kita tidak beli, selesai kita kira begitu. Tapi orang bekerja di situ kan gajinya mubah. Kenapa kita pergi haramkan gara-gara kita? Dan belum tentu yang kita beli itu dikirim ke negara lain. Bisa saja itu untuk gaji saudara tak? Bisa saja tadi itu perusahaan dari luar negeri yang kita anggap bahwa itu membantu orang kafir. Bisa saja sudah dibeli sahamnya sama saudara tak muslim. Sama negrita di Indonesia. Karena dia beli sahamnya, pajaknya ditarik pemerintah. Untuk kita juga. Itu masalah. Makanya sekali lagi masalah boykot, memboykot, masalah negara, urusannya pemerintah. Jangan kita masukkan diri kita pada apa yang bukan urusan kita. Harus kita tahu kadar diri kita itu di mana. Di manakah kita berdiri? Rahimallahu mro'an, kata Nabi, arafa qadra nafsi. Allah merahmati seorang yang selalu tahu kadar dirinya. Kamu harus tahu kamu siapa.
Apa tugasmu? Dan kamu sedang di mana? Harus tahu itu. Supaya kita tidak sembarang bertindak, berbuat yang hanya mendatangkan banyak mudarat untuk banyak orang. Ingat, kaidah dasar dalam syariat kita masalah pemerintah. Tasarruf ar-ra'i, al-amir itu manut ala maslahatir ra'iyah. Aturan pemimpin itu dibangun di atas maslahat yang dipimpin. Mungkin tidak maslahat untuk kita, tapi ada di sana maslahat untuk orang lain. Yang nanti juga akhirnya untuk kita juga. Untuk kita juga. Jadi kalau ada pemerintah kita turunkan sebuah aturan, taat saja. Walaupun dia ambil hartamu, dia pukul pundakmu, taat saja. Tidak usah banyak diprotes. Iya, karena aturannya pemerintah. Kita taat, tuntut hakmu nanti di hadapan Allah. Iya, nggak usah kita keluar-keluar di jalan. Iya, hanya mengganggu orang lain. Macet, banyak orang bekerja terlambat. Berapa tukang batu lambat, dipotong gajinya gara-gara kita berdiri di jalan. Berapa orang sakit tidak bisa sampai ke rumah sakit. Berapa ibu hamil yang kita susahkan. Yang mana kalau itu semua terjadi dengan sebab kita, setelah itu kita juga akan susah. Man darra darallahu alaihi. Siapa yang memberikan kesusahan pada orang lain, Allah akan membuatnya susah. Semua orang menyusahkan orang pasti tidak bahagia. Hati-hati. Makanya lebih baik kalau ada memang kedoliman, kita sholat, bangun tahajud, doakan kebaikan untuk pemerintah. Itu lebih bagus daripada kita masih rame-rame pergi turun ke jalan. Belum tentu berubah. Belum tentu berubah. Karena kita sendiri yang berusaha. Tapi kalau kita berdoa, Allah yang ubah. Siapa yang tidak berubah kalau Allah ubah? Itu yang harus kita pahami. Wallahu. Masya Allah di atas ya. Ada apa itu? Di masjid dekat rumah saya, sering terjadi jamaahnya memulai shopnya dari ujung, bukan di belakang imam. Apakah sholat mereka sah? Sah, tapi menyelisih sunnah ya. Sunnahnya itu shop mulai di belakang imam. Baru diisi penuh. Tidak boleh mulai shop kedua sebelum shop pertama penuh. Kata Nabi, suddul kolal. Tutup yang kosong dulu. Iya, tutup yang kosong. Iya. Itu yang disebut. Tidak boleh seorang mulai dari pinggir. Mulai dari pinggir. Iya. Salatnya sah, tapi menyelisihi yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan saya memakai shop di belakang imam? Walau saya sendiri. Iya. Kalau ini kita harus ikut jamaah yang lain. Kalau kita datang, orang-orang sudah penuhnya arah sana. Ikut jamaah. Ikut dengan shop. Jangan kita berdiri sendiri di belakang shop. Walaupun di belakang imam. Kata Nabi lagi, la sholata limunfaridin khalfas shop. Tidak ada sholat bagi orang yang berdiri sendiri di belakang shop. Jangan. Kalau memang orang seperti itu, ikut saja. Walaupun mereka salah, nanti kalau kita bisa nasihati saja. Kita nasihat. Iya, wallahu a'lam. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu taala an, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah satu dari kita batal wudu dalam salatnya, hendaklah ia memegang hidungnya lalu keluar dari shop sehingga tidak membingungkan di antara jemaah. Mohon dijelaskan atau hadis tersebut. Pegang hidungnya. Untuk apa itu? Iya, tidak sahih hadis kalau batal sholat keluar pegang hidung. Keluar saja. Iya. Jemaah tentunya tidak akan bingung. Kalau kita keluar pasti kita batal. Walaupun kita tidak pegang hidung. Kita mau bilang, kentutkan. Begitu. Orang sudah tahu kalau kita keluar ya batal. Ya, karena
kita tidak boleh batalkan sholat tanpa ada pembatal. Tidak boleh kita batalkan sholat tanpa ada pembatalnya. Adapun keluar langsung tanpa ada pembatal, tidak dibolehkan, diharamkan. Allah berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Jangan batalkan amalan kalian. Bahkan walaupun ada ular, ada kelejengking, jangan batalkan. Bunuh ularnya, bunuh kelejengkingnya, lanjut sholat. Lanjut sholat. Jangan dibatalkan. Karena batal sholat itu kalau keluar sesuatu dari jalur depan atau jalur belakang. Iya, wallahualam. Benarkah orang yang sudah melakukan hubungan suami istri di malam hari tidak dibolehkan untuk ikut menguburkan atau memasukkan jenazah ke liang lahat? Tidak. Iya, tidak harus begitu. Cuman, iya, ada yang menyatakan sunnah tidak junub. Bukan tidak berhubungan. Tapi sunnah tidak junub. Dan yang benarnya tidak dipersyaratkan. Orang yang memasukkan mayat tidak dipersyaratkan harus dalam keadaan suci. Boleh walaupun dia dalam keadaan tidak wudhu. Atau dia lagi berhadas. Karena bukan, tidak ada syarat yang memasukkan jenazah harus suci dari hadas kecil atau hadas besar. Apakah kita tidak perlu lagi berwudu apabila sudah mandi? Tergantung. Kalau kita niatnya langsung untuk wudu, tidak perlu. Itu kalau mandi biasa. Kita mandi biasa. Kita niat langsung wudu, maka boleh tidak wudu lagi. Karena innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat. Tapi kalau kita mandi junub, maka dengan kita niat mandi junub, tidak perlu lagi wudu setelahnya. Karena mandi junub mengangkat hadas besar. Maka otomatis hadas kecil terangkat. Itu wallahu alam. Bolehkah pasangan suami istri satu rumah dengan iparnya? Boleh, tapi harus jaga dirinya. Karena kata Nabi, al-maut, ipar itu musibah. Bencana ipar. Nabi bilang begitu. Kan Nabi waktu itu beliau katakan di sahabat, "Iyyakum wad-dukhul 'alan nisa." Hati-hati kalian masuk di perempuan, maksudnya yang bukan mahram. Seorang dari Ansar bertanya kepada Nabi, "Kaifal ham?" Bagaimana kalau itu ipar? Kan ipar bukan mahram. Beda kalau bapaknya istri, bapaknya suami ke atas, kakeknya ya istri, kakeknya suami, itu mahram. Ini kita berbicara ipar bukan mahram. Ipar bukan mahram. Kata Nabi, al-maut. Ipar itu bencana, musibah. Iya, karena ipar juga banyak jinnya, banyak setan. Biasanya orang lebih cantik iparnya kalau sama daripada istrinya. Kenapa? Jin, setan. Iya, maka kata Nabi, hati-hati dari perempuan walaupun itu ipar. Walaupun itu ipar. Apakah setiap kebaikan yang dilakukan pahalanya langsung kepada kedua orang tua dan tidak mengurangi pahalaku? Kalau kita niatkan. Kalau kita tidak niat, tidak ada pahala yang sampai. Bahkan kita tidak dapat pahala kalau kita tidak berniat. Niat, harus niat. Iya, seperti Nabi waktu beliau berkurban. Beliau niatkan, Allahumma hadha anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini dariku dan keluargaku. Kata para ulama, masuk keluarganya yang masih hidup dan sudah meninggal. Masya Allah. Sabar Pak ya. Iya. Jadi itu kata Nabi. Dari sini boleh kita meniatkan untuk orang tua kita dari amalan yang kita lakukan. Boleh kita bersedekah atas nama orang tua. Dibolehkan. Tapi niat. Tapi kalau kita tidak niatkan, tidak dapat. Tidak dapat. Dan kalau kita niatkan, maka pahala kita tidak dikurangi. Ya dengan adanya yang mengalir ke orang tua. Apakah jika berziarah ke makam orang tua yang sudah meninggal, merasakan kehadiran saya? Tidak. Sudah beda alam kita. Nanti akan dirasakan kalau kita kunjungi dalam keadaan kita mayat. Iya. Adapun masih kita hidup, tidak dirasakan apa. Tapi kalau kita mendoakannya, sampai kepada. Itu yang ada dalilnya saja. Dalam hadits Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan, in qata'a min amalihi illa min salat."
jika seorang itu meninggal, terputus semua amalannya, semua hubungannya juga terputus. Dalam hadits Anas, mayat akan diikuti 3. Keluarga, harta, amalan. Harta terputus, keluarga terputus, yang tersisa amal. Hadis Anas. Hadits Abu Hurairah, terputus semuanya kecuali 3. Amalun sadaqatun jariyah. 1, sedekah yang pernah dia sedekahkan, manfaatnya masih setelah dia meninggal. Dia pernah bangun masjid, dia pernah bangun jalan, dia pernah bangun gali sumur, dia pernah tanam pohon. Pohon itu dimakan oleh burung, dimakan oleh orang. Dia dapat pahala. Sedekah jariyah. Yang kedua, waladun soleh yad'ulah. Anak soleh yang mendoakannya. Jadi doanya anak soleh sampai ke orang tua. Dan anak soleh tidak sampai kepada orang tuanya tentunya. Amalannya. Doanya, kalau dia doakan orang tuanya, dapat. Sampai ke orang tuanya. Au ilmun yuntafa'u bih. Atau dia pernah mengajarkan ilmu yang diambil manfaat dengannya. Ini pahalanya akan sampai kepadanya walaupun dia sudah meninggal. Ustaz, bagaimana bila ada suami yang mengatur pengeluaran di rumah? Menurut suami, istri tidak bisa mengatur keuangan. Coba saja tuh. Ya, jangan menurut. Karena memang istri adalah pemimpin di rumah. Suami pemimpin bagi istri, anak keluarganya. Tapi di rumah istri yang menjadi pemimpin untuk anaknya lagi dan untuk rumahnya. Untuk rumahnya. Dan dia yang tahu apa yang dibutuhkan karena dia lebih sering di rumah. Dia lebih sering di rumah. Biarkan saja dia mengatur. Nanti kalau dia habiskan, kalau dia minta, habis nih. Kita sudah belanja. Jadi kapan ada uang? Sabar-sabar. Mungkin lagi sampai masih. Iya. Jadi biarkan saja dulu dia mengatur. Dia baru kita nanti kalau memang kita lihat istri tak safih itu bodoh. Tidak tahu. Tidak bisa bedakan uang 50 sama 100. Begitu. Baru kita yang pegang. Baru kita yang atur begitu. Biarkan istri tak atur di dalam. Mohon penjelasan, apakah air mani itu najis? Tidak. Air mani pendapat yang kuat tidak najis. Yang najis itu mati. Yang keluar saat syahwat bergerak. Itu yang cairan bening, licin, itu mati. Itu najis. Adapun mani yang keluar dengan dorongan, penuh semangat, ciri-cirinya lagi, sudah keluar kita lemas, itu namanya mani, itu tidak najis. Dari mana kita tahu? Nabi pernah ada madi di bajunya, di jubahnya. Aisyah hanya mengkeriknya. Kalau itu najis, maka pasti dicuci. Itu dalil pertama. Dalil kedua, mani darinya lah kita dicipta. Tentunya kita dimuliakan oleh Allah. Tidak dicipta dari najis. Iya, kalau kita bilang mani najis, berarti kita semua ini dicipta dari najis. Makanya mayoritas ulama berpendapat mani tidak najis. Dan itu yang benarnya insya Allah. Iya, itu yang benarnya. Saat ibadah haji kemarin kita hanya lewati Muzdalifah, tidak melakukan mabit di Muzdalifah karena macet sampai 10 jam. Padahal itu wajib haji. Itu gimana Ustaz? Iya. Kalau ada udzur dan kalau kita bermalam, khususnya haji di masa kita sekarang ini, ya, kalau kita bermalam akan memakan waktu, maka tidak ada masalah kita hanya lewat. Tidak masalah kita hanya lewat. Karena dengan lamanya di perjalanan, itu sudah dianggap mabit. Sudah dianggap mabit. Jadi kalau tidak bisa turun, jangan dipaksakan turun. Ikut aturannya pemerintah di sana. Ikut aturannya pemerintah di sana. Kapan kita pakai aturan sendiri? Kenapa ini? Saya harus bermalam. Bermalam kita, tapi nanti jalan kaki. Dari Muzdalifah ke Mina. Itu masalahnya. Maka ikut aturan pemerintah. Karena besta itu sudah diatur. Kapan ini satu saja terlambat, maka akan macet.
akan macet. Maka di sana tidak ada. Walaupun kita belum datang, busnya akan jalan. Karena kapan satu saja yang ditunggu, macet. Akan repot. Itu namanya menyusahkan orang. Menyusahkan orang. Kalau kita tidak bermalam di Muzdalifah, tidak batal haji. Dan haji itu adalah Arafah, kemudian nanti lempar jumroh. Di Mina kalau tidak kita bermalam, tidak. Tetap sah. Yang masalah adalah kalau kita tidak wukuf di Arafah. Itu masalah. Kita tidak tawaf. Kita tidak lempar jumroh. Iya, kita tidak menyembeli kalau kita haji kiron. Iya, kalau kita haji ifrad tentunya tidak ada menyembelinya. Itu yang membuat nanti haji kita tidak sah. Jadi kalau hanya bermalam di Muzdalifah, maka tentunya tidak membatalkan haji kita, wallahu alam. Cukup? Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi nanti di pertemuan akan datang. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.